Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3, Program Studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video ini, kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Lanjut dengan judul Perancangan Algoritma untuk Solusi Masalah Bisnis pada Manajemen Stok Produk dan Penanganan Pesan Pelanggan. Topik ini kami angkat karena dalam sistem e-commerce sering terjadi beberapa permasalahan seperti stok produk yang tidak terupdate serta respon chat pelanggan yang terlalu lama. Oleh karena itu, pada tugas ini kami mencoba merancang sebuah algoritma yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mulai dari deskripsi permasalahan, kemudian algoritma solusi yang dirancang hingga penjelasan flowchart, pseudocode, dan langkah-langkah algoritmanya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Kelompok ini terdiri dari 5 orang, yaitu Alia Fauziah, Dwi Syakila Putri, Imam Hasfi Muazaki, Sasa Yulia Afriani, Safira Madia Suhada Zulfa. Nah, kami berlima bekerja sama dalam menyusun laporan, merancang algoritma, serta membuat flowchart dan pseudocode untuk menyelesaikan permasalahan yang dibahas dalam tugas ini. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Alia Fauzia dengan NIM 25040300097. Saya dari kelompok 3. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam bisnis digital khususnya di e-commerce, yaitu tentang stok produk yang tidak terupdate. Di sini aku bakal ngejelasin salah satu permasalahan yang sering terjadi di e-commerce, yaitu tentang stok produk yang nggak terupdate. Jadi sering banget nih kita temuin kondisi di mana barang terlihat masih tersedia di aplikasi, tapi pas mau dibeli ternyata stoknya udah habis. Hal ini biasanya terjadi karena sistem belum memperbarui data stok secara real time. Nah, dampak masalah ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya cukup penting, karena bisa bikin pelanggan yang kecewa dan akhirnya batal melakukan pembelian. Kalau ini terjadi terus-menerus, tentu bisa merugikan bisnis itu sendiri. Kalau dilihat dari sisi sistemnya, sebenarnya ada beberapa data yang perlu diperhatikan, seperti jumlah stok, jumlah barang yang terjual, dan bisnis minimum stok. Tapi kalau data tersebut gak diperbarui dengan baik setiap ada transaksi, maka informasi yang ditampilkan ke pengguna jadi tidak akurat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang bisa mengelola data stok secara otomatis dan terstruktur, supaya informasi ketersediaan barang yang ditampilkan benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Safira Madia Zulfa dengan NIM 25040300095. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh Ayah. Nah, permasalahan yang kedua itu adalah stok produk yang nggak update. Di e-commerce sering terjadi stok produk itu nggak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Misalnya, barang yang terlihat tersedia, namun ternyata tuh udah habis. Nah, kenapa permasalahan itu penting untuk kita selesaikan? Karena hal ini tuh bisa membuat pelanggan itu merasa kecewa dan juga membatalkan pembelian, sehingga merugikan sebuahnya bisnis. Permasalahan ini juga berkaitan dengan bagaimana sistem mengelola data stok barang pada setiap transaksi yang telah terjadi. Dalam proses tersebut, terdapat beberapa informasi yang perlu diperhatikan, seperti data stok awal barang, jenis transaksi yang telah terjadi, kuantitas barang, serta batas minimum stok yang telah ditentukan. Jika data stok tidak diperbarui dengan baik, maka sistem dapat menampilkan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, pengelolaan data stok yang lebih terstruktur sangat diperlukan agar sistem dapat memberikan informasi ketersediaan barang yang jauh lebih akurat kepada pelanggan. Sebelum kita masuk ke alur sistemnya, pertama kita pahami dulu apa itu flowchart. Jadi, flowchart itu sebenarnya adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur atau langkah-langkah suatu proses dalam sistem. Dengan flowchart, kita bisa melihat bagaimana proses dalam sistem berjalan secara berurutan dari awal sampai akhir. Di dalam flowchart juga ada beberapa simbol yang digunakan untuk menunjukkan jenis proses yang berbeda.
Misalnya, simbol oval biasanya digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir proses. Kemudian, ada simbol jajar genjang yang digunakan untuk input atau output data, misalnya saat sistem menerima atau menampilkan data. Selanjutnya, ada simbol persegi panjang yang menunjukkan proses yang dilakukan oleh sistem. Lalu ada juga simbol bola ketupat yang digunakan ketika sistem perlu mengambil keputusan berdasarkan kondisi. Selanjutnya, kita lihat flowchart yang pertama, yaitu flowchart untuk proses manajemen stok produk. Jadi, prosesnya dimulai dari simbol mulai, yang menandakan bahwa sistem mulai berjalan. Setelah itu, sistem akan menginput data stok awal produk ke dalam sistem. Setelah data stok dimasukkan, kemudian sistem akan mengecek apakah ada transaksi yang terjadi. Di sini, sistem harus mengambil keputusan. Jadi, digunakan simbol decision dengan pertanyaan ada transaksi. Kalau ternyata tidak ada transaksi, maka sistem akan kembali melakukan pengecekan. Tapi, kalau ada transaksi, maka sistem akan menentukan jenis transaksi yang terjadi. Selanjutnya, sistem akan mengecek apakah ada transaksi tersebut merupakan transaksi masuk atau bukan. Jika transaksi tersebut masuk, maka sistem akan menambahkan jumlah stok produk. Sebaliknya, jika transaksi tersebut bukan transaksi masuk, berarti itu adalah transaksi keluar, sehingga sistem akan mengurangi jumlah stok produk. Setelah jumlah stok diperbarui, kemudian sistem akan memperbarui data stok di dalam sistem, supaya data stok tetap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Setelah itu, sistem akan mengecek lagi apakah jumlah stok berada di bawah batas minimum. Nah, jika stok berada di bawah batas minimum, maka sistem akan mengirim notifikasi bahwa stok mulai menipis. Tetapi, jika stok masih mencukupi, maka sistem hanya akan menampilkan status stok baru. Terakhir, setiap perubahan stok yang terjadi akan disimpan dalam produk laporan stok. Lalu, proses akan berakhir pada simbol selesai. Selanjutnya, kita lihat flowchart yang kedua, yang menjelaskan proses penanganan pesan pelanggan. Proses ini dimulai dari simbol mulai, kemudian sistem menerima pesan masuk dari pelanggan. Setelah pesan diterima, sistem kemudian akan mencatat waktu penerimaan pesan. Setelah itu, pesan tersebut akan dimasukkan ke dalam antrian pesan, supaya pesan bisa diproses secara teratur. Kemudian, sistem akan mengecek apakah admin tersedia untuk membalas pesan pelanggan atau tidak. Jika ternyata admin tidak tersedia, maka sistem akan mengirim balasan otomatis kepada pelanggan. Lalu, pesan tetap berada di dalam antrian sampai admin tersedia. Namun, jika admin tersedia, maka admin akan membaca pesan pelanggan terlebih dahulu. Nah, setelah membaca pesan, sistem akan mengecek apakah pelanggan membutuhkan informasi produk. Nah, jika memang pelanggan membutuhkan informasi produk, maka sistem akan mengambil informasi produk dari sistem untuk membantu memberikan jawaban. Setelah itu, admin akan mengirimkan balasan kepada pelanggan. Kemudian, sistem akan mengecek apakah pesan pelanggan sudah terselesaikan atau belum. Jika sudah terselesaikan, maka percakapan akan ditutup dan riwayat chat akan disimpan. Namun, jika belum selesai, maka proses balasan akan dilanjutkan kembali sampai masalah pelanggan benar-benar terselesaikan. Setelah semua proses selesai, maka alur akan berakhir pada simbol selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan pseudocode terkait manajemen stok dan penanganan pesan pelanggan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu pseudocode. Pseudocode adalah penulisan algoritma yang menyerupai bahasa manusia. Oke, kita lanjut pada pseudocode manajemen stok. Nah, diawali dengan mulai, di mana setelah mulai, sistem melakukan input data stok awal produk. Artinya, data jumlah yang tersedia di gudang dimasukkan ke dalam sistem terlebih dahulu. Lalu setelah itu sistem masuk ke data blok ulangi. Ini adalah perulangan yang terus berjalan selama sistem aktif. Berikutnya, di dalam perulangan ini, sistem mengecek kondisi pertama jika ada transaksi. Kalau tidak ada transaksi, sistem tidak melakukan apa-apa atau kembali ke awal loop untuk menunggu. Jika ada transaksi, maka sistem akan menjalankan fungsi dengan tentukan jenis transaksi, apakah transaksi itu barang masuk atau barang
keluar. Di sini ada percabangan. Jika transaksi masuk, maka sistem memanggil fungsi tambah jumlah stok. Sebaliknya, jika transaksi keluar, sistem memanggil fungsi kurangi jumlah stok. Setelah stok diperbarui, sistem menjalankan fungsi perbarui data stok di sistem untuk menyimpan perubahan tersebut. Lalu ada pengecekan berikutnya. Jika stok kurang dari batas minimum, sistem akan menjalankan fungsi kirim notifikasi stok menipis. Ini berguna agar admin atau pemilik toko tahu bahwa stok perlu segera diisi ulang. Kalau stok masih aman, sistem cukup menjalankan fungsi tampilkan status stok terbaru. Baik, masuk pada pseudocode kedua, yaitu penanganan pesan pelanggan. Nah, diawali dengan mulai, kemudian sistem menerima input pesan masuk dari pelanggan. Lalu langkah pertama dari sistem adalah memanggil fungsi catat waktu penerimaan pesan. Ini penting untuk memantau kecepatan respon. Setelah itu, pesan langsung dimasukkan ke antrian, fungsi masukkan pesan ke antrian. Lalu sistem melakukan pengecekan jika admin tersedia. Kalau admin tidak tersedia, sistem memanggil fungsi kirim balasan otomatis kepada pelanggan. Kemudian pesan dikembalikan ke antrian untuk diproses ulang nanti. Kalau admin tersedia, sistem akan menjalankan fungsi admin membaca pesan. Setelah membaca, ada pengecekan lagi. Jika butuh info produk, maka sistem memanggil fungsi ambil info produk dari sistem terlebih dahulu. Kalau tidak butuh, langkah ini dilewati. Selanjutnya, admin menjalankan fungsi kirim balasan ke pelanggan. Setelah balasan terkirim, ada pengecekan terakhir. Jika pesan terselesaikan, sistem memanggil fungsi tutup percakapan dan simpan riwayat chat. Tapi kalau belum terselesaikan, pesan dikembalikan lagi ke antrian untuk dibalas ulang dan berakhir dengan kata selesai. Sekian, terima kasih. Semuanya, perkenalkan, nama saya Imam Masfi Muazzaki dengan NIM 25040301117. Di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen stok. Yang pertama, algoritma manajemen stok dimulai dengan proses input data dan stok awal produk ke dalam sistem. Data ini menjadi dasar untuk memantau perubahan jumlah stok yang terjadi akibat transaksi. Selain itu, akan terus berjalan dalam sebuah perulangan atau LOP untuk mengecek apakah terdapat transaksi yang masuk. Jika terdapat transaksi, sistem akan menemukan jenis transaksi tersebut, apakah termasuk transaksi masuk, penambahan stok, atau transaksi keluar, pengurangan stok. Apabila transaksi masuk, maka jumlah stok akan ditambahkan, sedangkan jika transaksi keluar, stok akan dikurangi sesuai jumlah yang terjadi. Setelah proses perubahan stok dilakukan, sistem akan memperbarui data stok di dalam database agar selalu mencerminkan kondisi tersebut. Selanjutnya, kondisi ini akan melakukan pengecekan terhadap batas minimum stok. Jika stok berada di bawah batas minimum, maka sistem akan secara otomatis mengirimkan notifikasi bahwa stok mulai menipis. Namun, jika stok masih dalam kondisi aman, sistem akan menampilkan status stok terbaru kepada pengguna. Terakhir, setiap perubahan yang terjadi akan disimpan dalam bentuk laporan stok. Jika ada transaksi, maka sistem akan kembali ke awal perulangan dan terus menunggu adanya aktivitas baru. Yang kedua, penanganan pesan pelanggan. Algoritma ini dimulai saat sistem menerima pesan dari pelanggan. Pesan tersebut akan langsung dicatat waktu penerimaan untuk keperluan dokumentasi dan pelacakan. Selain itu, pesan akan dimasukkan ke dalam antrian agar dapat diproses secara terstruktur. Selanjutnya, sistem akan mengecek apakah admin tersedia untuk menangani pesanan tersebut. Jika admin tersebut tersedia, maka admin akan membaca pesan yang masuk. Apabila isi pesan berkaitan dengan permintaan informasi produk, sistem akan membantu mengambil data produk yang relevan untuk mempermudah admin dalam memberikan jawaban. Setelah itu, admin akan mengirimkan balasan kepada pelanggan jika permasalahan pelanggan sudah terselesaikan. Maka percakapan akan ditutup dan riwayat chat disimpan ke dalam sistem sebagai arsip.
Namun, jika permasalahan belum selesai, maka proses akan kembali ke antrian untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Jika ada pesan masuk admin tidak tersedia, maka sistem akan mengirimkan balasan otomatis kepada pelanggan sebagai respon awal. Setelah itu, pesan akan tetap dimasukkan ke dalam antrian agar dapat ditangani oleh admin ketika sudah tersedia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.